Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada bab salatul musafir wal marid. Hukum seputar salat bagi musafir dan juga orang sakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang rukhsah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana agama ini dibangun di atas kemudahan, bukan dibangun di atas kesulitan. Dan itu ditunjukkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi kalian perkara ini menjadi mudah, dan tidak menghendaki bagi kalian perkara ini menjadi sulit. Bahkan perbuatan Nabi SAW sendiri, apabila dipilihkan dua perkara, maka Nabi SAW pasti memilih yang lebih mudah. Jadi kalau Rasul dihadapkan dengan dua perkara yang sama-sama mudah dilakukan, maka Nabi SAW akan mengambil aisarahuma, pasti yang lebih mudah di antara dua kemudahan itu. Dan ini salah satu bentuk indahnya Islam, bahwa Islam itu tidak mempersulit penganutnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun keterkaitan dengan bab yang kita akan bahas, bab salat musafir ataupun orang sakit ini, sebelum saya jelaskan hadis-hadisnya dan kita akan baca satu persatu, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang seputar musafir ini. Karena safar itu kan ada dua macam. Ada safar dalam kondisi mubah, dibolehkan dan ma'ruf, seperti ibu pulang kampung ataupun orang yang bekerja di luar daerah atau yang lainnya, itu safar-safar mubah. Inilah yang disyariatkan mengambil rukhsah, keringanan-keringanan yang ada dalam syariat. Kemudian di sana ada namanya safar maksiat. Memang dia safar itu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah safar maksiat ini juga diringankan untuk mengambil rukhsah? Maka dijelaskan oleh para ulama tentang masalah dua safar ini. Kalau safarnya adalah safar mubah, tidak ada perselisihan ulama, sepakat boleh mengambil rukhsah. Kalau safarnya itu mubah, apalagi safarnya itu ada niat ibadah, lebih disyariatkan lagi. Yang jadi perselisihan ulama adalah ketika safarnya itu diniatkan maksiat. Maka ini terjadi khilaf para ulama
di mana pendapat yang pertama bahwa tidak boleh seseorang yang safar dalam rangka bermaksiat untuk mengambil rukhsah, tidak dalam bentuk sholat seperti qashar atau jamak, tidak pula dalam bentuk puasa seperti bolehnya membatalkan puasanya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama kenapa kemudian safar yang sifatnya maksiat itu tidak boleh seseorang mengambil rukhsah. Pertama, karena safar maksiat itu bukan penyebab pengambilan adanya rukhsah. Seperti umpamanya seseorang yang mabuk, orang habis mabuk minum khamr gitu. Bukan berarti kemudian ketika dia hilang akal kan disebabkan mabuk itu akhirnya dia boleh meninggalkan sholat. Maka begitu juga orang yang safar dalam kondisi maksiat tidak boleh mengambil rukhsah. Ini satu. Yang kedua, kalau seandainya syariat rukhsah itu juga berlaku pada safar yang sifatnya maksiat, berarti sama dengan menolong kemaksiatan. Bahasa ulama, i'anatan ala maksiatin, dia sudah menolong di atas kemaksiatan itu sendiri. Makanya kemudian tidak boleh seseorang niat maksiat itu kemudian diberikan rukhsah karena menolong bagi dia di atas kemaksiatannya. Dan tidak ada sejarahnya baik Rasul ataupun para sahabat Nabi SAW yang mereka safar itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ternukilkan kepada kita dari mereka masalahnya, kecuali kalau ada mungkin satu atau dua sahabat yang safar maksiat kemudian mengqashar, berarti kan ada syariatnya. Ini kan tidak ada sama sekali. Nah, sebab itulah maka orang yang boleh mengambil rukhsah dalam safar itu khusus pada yang safarnya itu perkara-perkara mubah atau mungkin disyariatkan. Nah, pendapat inilah yang kemudian banyak diambil oleh jumhurul ulama, di antaranya mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan juga Hanabilah, mengatakan bahwa safar yang dibolehkan mengambil rukhsah itu safar mubah, bukan safar yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam mazhab Hanafi dibolehkan walaupun safarnya maksiat, tetap kalau datang waktu sholat boleh mengqashar atau mungkin menjamak atau membatalkan puasanya kalau tidak sanggup. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, termasuk juga Syekh bin Baz, Utsaimin dan yang lainnya, bahwa kalimat safar itu umum, mencakup padanya juga perkara mubah dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya, kalau seandainya seseorang yang safar dalam kondisi maksiat itu tidak boleh mengambil rukhsah ketika safar, berarti ketika mukim pun tidak boleh mengambil. Apa bedanya safar dengan mukim? Kalau dia tidak boleh mengambil rukhsah ketika safar, berarti ketika mukim juga tidak boleh mengambil rukhsah. Tidak bisa dibedakan. Ini juga yang dijadikan alasan kenapa safar ini sifatnya umum. Yang kedua, safar sendiri itu bukan maksiat. Safar sendiri bukan maksiat, ya. Tetapi yang jadi maksiat itu adalah orangnya, bukan safarnya. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, safarnya sendiri bukan maksiat. Ini juga dijelaskan intinya bahwa terjadi silang pendapat soal apakah safar ini harus mubah baru diambil rukhsah ataupun
ataukah harus umum, baik safar mubah ataupun maksiat? Itu sebagai pengetahuan wallahu a'lam. Baik, bicara tentang hukum safar ini, yang mungkin kita fokuskan dalam bab ini adalah bicara soal safar. Saya kasih gambaran dulu. Safar itu, seseorang itu, manusia dalam kehidupan ini terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut mustautin, ada yang disebut dengan musafir, ada yang disebut dengan mukim. Satu mustautin, kemudian yang kedua musafir, yang ketiga mukim. Apa bedanya? Mustautin pakai to. Mustautin ini ya seperti kita tinggal di Batam, punya rumah di Batam, tidak ada niat pindah dari Batam, ya sudah, hidup sama mati ya tinggal di Batam. Itu namanya mustautin. Kita ini ya hidup di sini, nggak kemana-mana. Ya kalau keluar safar balik lagi ke sini. Nggak ada terbentik sedikit pun niat pindah dari Batam ini. Maka ini disebut mustautin. Artinya orang yang tinggal tidak kemana-mana, berarti tidak berlaku hukum rukhsah dalam safar. Tidak boleh mengqashar, tidak boleh menjamak, tidak boleh membatalkan puasa, tetap Jumatan bagi laki-laki dan begitu seterusnya. Tidak ada rukhsah bagi orang-orang yang mustautin. Ini yang pertama. Yang kedua, musafir. Lah musafir inilah kemudian yang kita bahas dalam bab ini, bicara tentang bolehnya pengambilan rukhsah dalam safar, seperti namanya mengqashar salat, atau mungkin tayamum kalau tidak ada air, menjamak salat, membatalkan puasa, tidak ikut salat Jumat dan jamaah, dan begitu seterusnya. Berlaku hukum-hukum rukhsah. Yang jadi permasalahan adalah nomor tiga. Nomor tiga ini disebut al-mukim. Mukim ini di antara mustautin dan di antara musafir, dia tengah-tengah dia. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan al-mukim ini di antara mustautin dan musafir. Maksudnya kalau dikatakan safar, dia sudah sampai tujuan. Ya. Tapi kalau dikatakan dia tinggal di situ, dia mau balik lagi. Nah, itu disebut mukim namanya. Bisa dipahami ya? Namanya ibu pulang ke kampung, kemudian tinggal di kampung tak sebulan 2 bulan. Lah ibu sudah tinggal di rumah di situ, makan di situ, gitu kan. Kemudian juga tidak ada masyaqqah, ya bisa sholat kapan waktu, tidak ada keberatan untuk tidak puasa, apa masalahnya? Tapi kalau dikatakan mustautin tak bisa juga, karena ibu akan balik lagi ke Batam. Lah ini yang kemudian jadi persoalan adalah perkara yang ketiga, al-mukim. Sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya kondisi al-mukim ini sama dengan mustautin, maka berlaku hukum mustautin, artinya tidak boleh mengambil rukhsah. Kalau dia sama kondisinya dengan ibu pulang kampung, hidup di kampung sama dengan hidup di Batam, ya tidak ada masalah gitu ya. Tidur enak, makan enak, yang ngobrol-ngobrol ya biasa, kayak seolah-olah di kampung sendiri. Walaupun ibu nanti balik lagi ke Batam, maka ini dihukumi mustautin, tidak berlaku hukum rukhsah. Tidak berlaku hukum rukhsah. Kecuali kalau mukimnya itu dalam rangka sesuatu yang belum pasti ibu kembali. Contoh namanya ibu ngantar saudara ke Malaysia untuk berobat, kan tidak pasti. Namanya orang berobat kan nggak pasti, bisa seminggu pulang, bisa sebulan pulang, bisa 2 bulan pulang. Nah, yang tidak pasti seperti ini baru dihukumi hukum musafir. Kalau yang nggak pasti gini dihukumi dengan hukum musafir. Seperti namanya nelayan, dia kan berburu ikan tuh di laut itu, dia tidak jelas tuh baliknya kapan tuh, entah besok, entah seminggu, entah 2 minggu, entah sebulan, kan namanya berburu ikan ya. Maka
ini juga dihukumi dengan hukum musafir. Ya, tapi kalau seseorang pamannya bekerja, saya tinggal di Batam, bekerja di Natuna atau di Anambas atau di Tanjung Balai, di sana disediakan rumah, ya kan, kemudian juga habis kerja ya sama juga dengan bekerja di Batam, pagi pergi, sore pulang, istirahat, makan, nggak ada masalah. Maka itu tidak berlaku hukum rukhsah, karena kan sudah jelas tuh, ya, dia mendapatkan fasilitas di situ kan. Ya. Nah, ini yang harus dipahami tentang hukum musafir ini. Kesimpulannya ada 3. Mustautin artinya seperti kita di sini, tidak berlaku hukum rukhsah. Yang kedua musafir, musafir itu maksudnya musafir jalan, ya, di bus, di mobil, di kereta, di pesawat, dan dalam posisi berjalan, itu disebut musafir. Kemudian yang ketiga hukum mukim. Mukim itu musafir yang sudah sampai kemudian tinggal di situ. Nah, ini terbagi menjadi 2. Bisa masuk pada hukum mustautin, artinya sama dengan kita tinggal di sini, bisa masuk juga pada hukum musafir. Kapan? Ketika ada taraddud maka hukum musafir, ketika tidak ada taraddud maka hukum mustautin. Maksudnya taraddud di sini tidak jelas kapan pulangnya, ya, maka ini hukum musafir. Seperti tadi orang yang cari ikan, orang yang ngantar orang ke rumah sakit, atau kita ke Malaysia nunggu orang entah kapan datangnya, kalau datang kita balik, itu kan udah jelas tuh. Nah, ini hukum musafir. Tapi kalau jelas, pamannya kita bekerja di sana, pamannya di Natuna 1 bulan, jelas tuh 1 bulan, fasilitasnya ada, nggak ngapa-ngapain, ya. Sama juga dengan bekerja di Batam, berarti hukumnya mustautin, tidak bisa mengambil rukhsah safar. Sampai sini paham? Oke, ya. Nanti akan sampai rinciannya ketika kita bicara hadis-hadisnya, karena nanti juga panjang pembahasannya. Kemudian jadi persoalan yang kedua adalah dalam hukum safar ini, ketika bicara batasan orang mengqashar sholat. Ibu safar ngantar orang sakit ke Malaysia, ya. Kemudian di situ rupanya tidak bisa 2-3 hari, 2 bulan pula ibu tinggal di sana. Terpaksalah ngambil kos-kosan di sana kan. Gak mungkin tidur di rumah sakit atau mengambil hotel, ya. Atau ngantar orang di kampung gitu ya. Kemudian lama pula di sana, tapi balik lagi ke sini nantinya. Maka ulama berselisih pendapat tentang berapa lama kita mengqashar sholat itu. Maksudnya kita mengantar orang sakit sampai setahun umpamanya, baru balik lagi ke sini, ya. Maka ini terjadi beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa seorang musafir itu hanya dibolehkan mengqashar sholat itu 3 hari saja. Selebihnya dia harus mukim. Jadi 3 hari itu membolehkan dia qashar, dia jamak, dia boleh tidak puasa. Tapi selebihnya maka hukumnya sama dengan hukum mukim. Dalilnya adalah ketika umrah qadha. Jadi ketika Nabi SAW umrah pertama di Hudaybiyah kan tidak bisa masuk karena dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasul pulang ke Madinah. Tahun depannya maka Nabi SAW melakukan umrah qadha namanya. Nabi mensyaratkan para sahabat Rasul tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari di Mekah, karena seorang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak boleh pulang lagi ke Mekah, dan Rasul membatasi 3 hari saja. Berarti kalau lebih dari 3 hari berarti dianggap mukim di Mekah dan berdosa, tidak boleh. Makanya dengan para sahabat ketika umrah qadha itu tinggal di Mekah 3 hari, kemudian Rasul memerintahkan mereka untuk balik lagi ke Madinah. Berarti di sini ada tahdid, batasan. Sahabat hanya dibolehkan oleh Rasul 3 hari saja untuk mengambil rukhsah. Berarti lewat dari 3 hari tidak boleh lagi diqashar, itu maksudnya, ya. Kenapa Rasul batasi 3 hari? Karena alasannya ketika itu supaya para sahabat yang lama meninggalkan Mekah kemudian pulang lagi ke Mekah itu supaya jangan terikat lagi dengan kampungnya. Nanti muncul lagi kerinduan tinggal di Mekah, ya. Tengok saudaranya, tengok masa lalunya, bisnisnya apa, nanti ada keterkaitan. Makanya Rasul tidak mau.
Orang kalau sudah hijrah tidak boleh balik lagi. Makanya Rasul hanya membatasi 3 hari saja. Dari sini menunjukkan bahwa batasan orang mengqashar salat itu hanya 3 hari saja ketika safar. Walaupun safarnya sebulan. Ya, umpamanya ibu ngantar ke Malaysia orang sakit, tinggal pula sebulan di hotel. Berarti ibu yang membolehkan mengqashar itu hanya 3 hari, selebihnya mungkin dihukumi selebihnya sempurna sholatnya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua 4 hari, dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengambil 4 hari. Dalilnya adalah ketika haji Nabi SAW haji, ya, hajatul wada, maka Nabi mengqashar 4 hari, mengqashar 4 hari, kemudian setelahnya menyempurnakan. Dari sini menunjukkan bahwa paling banyak mengambil rukhsah safar bagi seorang musafir ketika sholat itu hanya 4 hari saja. Dalilnya hajinya Rasul hanya mengambil 4 hari saja. Ini yang dikuatkan oleh jumhur mayoritas para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga 15 hari. Paling lama mengambil rukhsah safar itu 15 hari. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Dalilnya adalah ketika Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, maka Nabi SAW dan juga para sahabat mereka mengambil rukhsah safar selama 15 hari mengqashar salat, ya. Sehingga sebagian para ulama seperti mazhab Hanafi mengatakan bahwa paling banyak mengambil rukhsah safar itu hanya 15 hari saja. Kemudian pendapat yang keempat 19 hari, karena Nabi SAW pernah melakukan penyerangan ke Tabuk, dalam perang Tabuk, ya. Lah Nabi SAW, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengqashar salat 19 hari. Selepas itu beliau menyempurnakan salatnya. Dan ini ijtihadnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Tapi ada pendapat yang keempat, yang kelima, tanpa batas. Selama dia musafir, maka tetap dianggap safar. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan secara tetap berapa hari Nabi SAW mengambil waktu untuk mengambil rukhsah. Karena tadi jadi khilaf kan, ketika haji Rasul ambil 4 hari, ketika umrah qadha Rasul memerintahkan para sahabat cuma 3 hari, ketika perang Tabuk 19 hari, ketika Fathu Mekah 15 hari. Lalu mana yang bisa dipegang? Yang 3 kah, yang 4 kah, yang 15 kah, yang 19 kah? Kita nggak bisa, ini patokannya nggak jelas. Karena tidak ada jelas patokan soal berapa lamanya, makanya kemudian di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa mengambil rukhsah safar itu tanpa batas. Kenapa? Karena ada perbuatan sahabat. Contoh umpamanya Ibnu Umar ketika berada di Arbedijan, beliau mengqashar sampai 6 bulan. Abdullah ibn Umar itu. Kemudian juga riwayat daripada Sa'd bin Abi Waqqas, ketika beliau ada di Basrah, dia mengambil qashar sampai 2 bulan. Kemudian Anas bin Malik yang lebih lama sampai 2 tahun mengqashar salat. Maka dari sini juga ada perbuatan para sahabat, seperti saya ulangi, Abdullah ibn Umar pernah mengqashar 6 bulan, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas pernah mengqashar 2 bulan, Anas pernah mengqashar 2 tahun, sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada batas tentang kapan waktu mengambil rukhsah itu. Selama dikatakan safar dan ingin pulang kembali, maka dianggap musafir dan diambil rukhsah di situ. Dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam, yang terakhir, ya, tidak ada batas. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun soal jarak safar, kapan seseorang itu dianggap boleh mengambil rukhsah, ya, jaraknya sampai di mana? Apakah dari sini ke Barelang kalau di Batam di sini, apakah dari sini ke Tanjung Uban, Tanjung Pinang, atau ke Anambas sana, gitu ya. Ini pun dijelaskan para ulama karena masalahnya kan ada riwayat dari Nabi SAW
soal masalah jarak safar ini. Di antaranya dijelaskan hadisnya, sebenarnya nanti akan sampai hadisnya, nggak usah dibaca saja, tapi saya ringkas saja. Jadi ada yang membatasi seperti jumhurul ulama, dia harus sampai kepada 85 km. Karena dalam hadis itu kan 4 barid ya, 4 barid itu sama dengan 16 farsah. 6 farsah itu sama dengan 48 mil, atau kalau mau dikilokan sekitar 80 sampai 85 kilo. Pokoknya kalau perjalanan sudah 80 kiloan atau mungkin sampai 85, pokoknya 80 kilometer ke atas ya, berarti sudah dianggap safar. Kalau dari sini ke jembatan 6 sudah lebih lah ya, 80 kilo lebih lah. Kalau dari sini ke jembatan 6 pun jauh itu. Berarti kalau mengikuti jumhur ulama sudah boleh safar, sudah bisa mengambil rukhsah. Kalau ibu sudah ke jembatan 6 sana di Barelang, berarti sudah boleh mengqasar salat. Kenapa? Karena sudah lewat 80 km. Bahkan ada yang mengatakan 85 km. Ya sudah lebih lah, mungkin 100 km lah sampai sana. Artinya sampai di sana sudah boleh mengambil rukhsah. Tetapi yang harus dipahami bahwa jangan mengambil rukhsah ibadahnya saja, tetapi mengambil juga hukum-hukum yang terkait dengan safar. Seperti mamanya tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Berarti kalau sudah lewat 80 km tidak boleh ibu safar sendiri, harus ada mahramnya. Jangan boleh satu sisi mengambil rukhsah sholatnya tapi giliran mahramnya tak mau pula. Kan biasa rame-rame ke Barelang, ayo satu mobil gitu ya. Tidak bisa kalau ikut pendapat jumhur. Tidak boleh ibu ya, liburan ke Barelang rame-rame satu bus gitu ya. Nah, mahramnya cuma satu, istri orang, itu tidak bisa kan gitu ya. Berarti tidak boleh kalau mengikut pendapat jumhur. Jangan diambil rukhsahnya enak saja, diambil rukhsahnya giliran safar tanpa mahram diabaikan, tidak bisa, harus diambil dua-duanya. Berarti pendapat jumhur kalau ibu dari sini ke jembatan 6 itu berarti harus sama suami atau sama anak laki-laki atau sama mahramnya lah. Ini pendapat jumhur, itu yang harus dipahami itu ya, karena banyak orang yang tidak paham. Tetapi kalau memang mengambil pendapat yang lain seperti pendapat Imam Syaukani dan yang lainnya mengatakan bahwa, dan juga Ibnu Taimiyah, bahwa jarak safar itu dikembalikan kepada uraf, kepada kebiasaan yang sering saya jelaskan. Ini pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa dikatakan safar itu bukan dilihat dari jarak jauh ataupun dekat, tetapi dianggap safar itu menurut kebiasaan orang sini, kalau ke sana itu safar atau tidak. Namanya dari sini ke Uban kan lebih dekat dibandingkan dari sini ke jembatan 6. Ya, kalau perasaan saya, kalau saya ke Uban dari sini lebih dekat walaupun nyebrang laut ya, daripada dari sini ke jembatan 6, koknya nggak sampai-sampai itu. Nah, kita lihat urafnya. Kalau ibu ke jembatan 6 ditanya, ibu dari mana? Dari safar ke jembatan 6, nggak pantas lah ngomong begitu kan, jalan-jalan ke jembatan 6. Kalau ibu dari Uban pada dekat, dari mana? Habis safar dari Uban, pantas kan? Pantas lah walaupun dekat kan. Nah, itulah kepantasannya itu dilihat daripada uraf. Uraf itu maksudnya kebiasaan, mana dikatakan safar bukan dari masafahnya, bukan dari jaraknya ya. Tapi karena ini sudah terjadi khilaf ulama, maka kita juga harus paham ya. Takutnya ya, namanya kita tidak tahu sebuah perkara itu, terkadang bisa saja ini yang kuat, itu yang lemah, atau sebaliknya. Dalam masalah fikih kan begitu ya, kita tidak bisa menyalahkan orang dan orang pun tidak bisa menyalahkan kita. Tetapi untuk pendapat kali ini menurut saya yang benar, kamu yang salah. Tapi boleh jadi nanti suatu ketika kamu yang benar, saya yang salah, kalau ketemu dalilnya kan itu. Maka dari sini ada ikhtiyat, ada kehati-hatian. Ibu kalau safar lebih daripada 80 km sebaiknya bawa mahram. Itu maksudnya. Jangan sembarang jalan-jalan aja ke sana kan. Nanti kena pendapat jumhur, berdosa safarnya. Ya kan? Baik.
Kita masuk pada hadis yang kita akan bahas di pagi menjelang siang. Baik, hadis yang pertama. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat, dia mengatakan, awal ma furidatis salatu rak'ataini wa uqirratis salatu safar wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, salat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat, lalu ditetapkan sebagai salat dalam perjalanan dan salat di tempat sempurna, artinya ditambah 2 rakaat lagi. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa pertama kali Rasul diajarkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam diisrakan dia dan dimi'rajkan. Jadi Allah mengajarkan kepada Rasul lewat malaikat Jibril itu berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib, isya, subuh itu semua 2 rakaat. Pada awalnya, itu maksudnya ya. Tapi kemudian setelah ada syariat safar, rukhsah dalam safar, maka akhirnya yang 2 rakaat itu tetap menjadi hukum safar, tetapi bagi yang mukim ditambah 2 rakaat lagi. Itu pun hanya ada di 3 sholat saja, asar, zuhur, isya. Ya, karena maghrib dengan subuh itu ada alasan, nanti saya jelaskan ya. Lah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ini kan sholat ini masih periode Mekah. Kalau masih periode Mekah itu sholatnya masih 2 rakaat semua, 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib, isya, subuh. Kalau maghrib tetap 3 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Artinya semua yang genap menjadi 2 rakaat semua. Itu sebelum hijrah. Baru setelah hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, baru berlakulah hadis ini. Maka yang safar boleh 2 rakaat, tapi kalau yang sudah mukim di kota Madinah berarti ditambah 2 rakaat, sehingga menjadilah ketetapan sampai hari ini. Berarti 2 rakaat itu hanya dibolehkan bagi yang safar, kembali kepada syariat sholat pada awalnya, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, dalam hadis ini ada 4 faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa sholat mukim dan musafir sebelum hijrah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi kemudian yang kedua faedahnya, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang mukim ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat bagi zuhur, asar, dan isya. Kemudian bagi musafir tetap kepada hukum asal, sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, bahwa maghrib tidak berubah, baik ketika safar ataupun ketika mukim. Kemudian subuh juga yang nomor 4 tidak berubah, baik ketika safar dan mukim. Apa alasannya? Kenapa maghrib tidak berubah, subuh juga tidak berubah? Yang berubah itu zuhur, asar, dan isya. Maka dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Ibnu Huzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, fardu salati safari wal hadari rak'ataini falamma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati zida fi salatil hadari rak'atani wa turikat salatul fajri li tulil qiraati wa salatil maghrib li annaha witrun nahari. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud ketika memberikan catatan kepada Sahih Ibnu Hibban dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kewajiban salat musafir ataupun mukim dulunya 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi ketika Rasul kemudian sampai di kota Madinah, maka Rasul menambah salat bagi yang mukim 2 rakaat lagi. Berarti zuhur,
yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat, asar yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat, isya yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat, kecuali kata Rasul, kata Aisyah radhiyallahu anha, kecuali salat fajar, subuh dan salat maghrib. Adapun salat fajar alasannya litulil qiraah, karena disunahkan dipanjangkan bacaannya. Kemudian waktunya juga pendek. Ketika dipanjangkan bacaannya, kalau seandainya subuh ditambah lagi 2 rakaat berarti 4 rakaat, takutnya tidak cukup waktunya. Makanya tetap 2 rakaat, karena ada sunnah memperpanjang bacaannya. Makanya Rasul di sholat subuh itu paling sedikit boleh membaca 100 ayat. Beliau paling sedikit dalam sholat subuh membaca 100 ayat. Adapun kenapa sholat maghrib juga tidak berubah gitu ya, tetap 3 rakaat, karena sholat maghrib itu dianggap witirnya siang. Kan zuhur genap, kemudian asar genap 8 rakaat ya. Kemudian maghrib 3 rakaat kan jadi 11 ya. Jadi dianggap witirnya dia. Bukan berarti sholat witir, tidak, maksudnya dianggap witirnya. Karena Allah itu suka yang witir, Allah juga witir dan suka dengan yang witir. Makanya ada satu sholat itu yang witir, maksudnya jumlah rakaatnya witir, ganjil, sholat maghrib ya, karena dianggap itu witir siang, sehingga tetap menjadi 3 rakaat, tidak menjadi lebih dari 3 rakaat. Kemudian juga dalam hadis yang lain juga memperkuat yang dikeluarkan Imam Ahmad, karena awal mafturidu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu rak'atani illa al-maghribah fa innaha kanat thalathan thumma atamma Allahu dhuhra wal asra wal isya'a al-akhirata arba'an fil hadari wa aqarra as-salata ala fardiha al-awwal fis safari. Yang pertama akan diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat adalah 2 rakaat kecuali maghrib. Beliau tidak merubah, tetap menjadi 3 rakaat. Kemudian Allah sempurnakan sholat duhur, asar dan isya dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat kecuali ketika safar, maka tetap pada hukum aslinya 2 rakaat saja, artinya dikosong. Dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lamma faradallahu taala as-salawatil khamsah bi Makkah faradaha rak'ataini. Ketika Allah mewajibkan salat 5 waktu di Mekah, maka Allah mewajibkan 2 rakaat. Thumma uqirrat fi safar, kemudian ditetapkan yang 2 rakaat itu untuk salat safar, wa zida fi salatil hadar, dan ditambah 2 rakaat lagi pada salat yang sifatnya mukim. Kama tsabata dzalika fi shahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Aisyah yang tadi saya baca ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa disyariatkan sholat yang jelas seperti yang kita lakukan itu ketika periode Madinah, bukan periode Mekah. Periode Mekah 2 rakaat semua gitu ya. Ketika sampai di kota Madinah itu baru kemudian dirubah semuanya dan menjadi ketetapan sholat sampai hari ini. Nah, ini diantara faedah hadis ini. Baik, kemudian hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru fi safari wa yutim wa yasum wa yuftir. Wa rawahu Daruqutni wa ruwatuhu thiqat ila annahu ma'lul wal mahfud an Aisyah man fa'alaha wa qalat innahu la yashukku 'alaiha alayya akhrajahu al-Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, mengqasar salat dalam perjalanan, dan terkadang juga menyempurnakan salat dalam perjalanan. Kemudian juga Rasul terkadang puasa dalam perjalanan, dan juga terkadang beliau membatalkan puasa dalam perjalanan. Riwayat ini adalah riwayat Daruqutni, para perawi semua terpercaya. Hanya saja hadis ini disebut ma'lul, ada ilatnya. Adapun yang mahfud, yang terjaga dari Aisyah radhiyallahu anha adalah dari perbuatannya
dan dia berkata sesungguhnya hal itu jika tidak memberatkan aku. Artinya kalau tidak memberatkan maka beliau puasa, tapi kalau memberatkan beliau membatalkan puasanya. Ya, itu maksudnya. Taib. Di sini ada beberapa hukum yang kita akan bahas. Yang pertama bicara tentang sholat qasar. Karena di sini Rasul mengatakan, Aisyah radhiyallahu mengatakan Rasul yuksiru fis safari wa yutim. Beliau mengqasar dan menyempurnakan. Adapun tentang hukum mengqasar sholat bagi musafir sendiri adalah sunnah muakkadah. Ya, ingat bahwa hukum mengqasar sholat dalam safar itu adalah sunnah muakkadah. Sering saya ulang-ulang, apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah? Kalau sunnah saja, Rasul kadang melakukan, kadang meninggalkan, itu disebut sunnah. Tapi kalau sudah disandingkan dengan kalimat muakkadah, berarti Rasul tidak pernah meninggalkan. Walaupun itu sunnah, tapi tidak sampai ke wajib. Ya, bedanya contoh i'tikaf. Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai meninggal. Makanya i'tikaf itu sunnah muakkadah. Makanya para istri Rasul melanjutkan setelah meninggalnya Nabi. Lah sama dengan safar juga, Rasul tidak pernah meninggalkan qasar dalam safar. Makanya kemudian qasar salat dalam safar itu hukumnya sunnah, tapi bukan sunnah biasa, tetapi muakkadah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Beliau kalau safar beliau qasar. Adapun kalau masalah jama itu lain lagi. Ya, kalau jama ini beda dengan qasar, karena hukum jama itu boleh-boleh saja. Artinya seorang musafir boleh menjama, boleh tidak, gitu ya. Kembali kepada masyaqqah kita. Karena jama itu bukan hukum terkait orang itu safar harus menjama, tidak. Orang mukim pun boleh menjama. Kalau jama itu bisa dilakukan orang mukim, bisa dilakukan orang musafir. Tapi kalau qasar itu hanya khusus musafir saja. Tidak boleh orang mukim dia qasar. Sehingga hukum jama ini ya jaiz, boleh. Ya. Dan sebaiknya walaupun ketika kita safar, kalau tidak menjama itu lebih baik dibandingkan menjama. Tapi kalau menjama boleh. Jadi ibu lagi safar nih. Ya. Dan tidak ada masyaqqah, tidak ada keberatan. Lain kalau seandainya ibu di pesawat gitu ya. Ini ibu berangkat jam 11. Berarti kena duhur di pesawat. Kemudian sampai jam 7 malam. Berarti lewat 2 sholat kan? Ya terpaksa lah dijama kalau seperti itu. Kapan lagi? Ya, jama itu bisa menarik asar ke duhur atau duhur ke asar, boleh dua-duanya. Ya. Tetapi yang saya katakan, kalau bicara sholat di kendaraan atau di pesawat, tetap seseorang sebaiknya tidak sholat di kendaraan. Kalau bisa, jangan sholat di atas kendaraan. Mau di bus, mau di pesawat, mau di mobil, mau di kereta, sebaiknya jangan sholat wajib di kendaraan. Karena Rasul tidak pernah melakukannya, kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Itu pun dalam kondisi tetap berdiri, tidak boleh duduk kalau ada tempat. Pemainnya pesawat besar gitu ya, pesawat yang dari sini ke umroh itu kan gede pesawatnya, mesti kan ada tempat sholatnya. Ya, maka tidak boleh sholat duduk di kursi kalau masih bisa berdiri. Kecuali kalau pesawat-pesawat kecil gitu ya, kayak ma'ruf lah dari sini Jakarta, sini Medan kan kecil-kecil, mau sholat di mana mereka pun tidak nyediain tempat. Ya. Kalau ada tempat di pesawat maka tetap tidak boleh duduk. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat itu rukun, tidak boleh tinggalkan. Makanya Rasul mengatakan, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Sholat berdiri. Kalau tidak bisa boleh duduk, kalau tidak bisa berbaring. Dari sini karena perintah ini menunjukkan rukun berdiri dalam sholat itu, tidak boleh tinggalkan. Jadi kalau di pesawat itu ada tempat sholat, tidak boleh orang duduk di kursi, cari tempat sholat, betul-betul sholat. Ya. Kecuali darurat, tidak ada tempat. Nah, kan tempat tidak mungkin lah sholat di lorong-lorong itu. Kasihan orang mau ke toilet kan. Pun jadi perhatian orang. Apain dia katanya? Biralah ibu di situ. Baik. Intinya bahwa ada perbedaan hukum jama dengan qasar. Baik, sekarang pertanyaannya di sini kan juga Rasulullah SAW yasum wa yuftir ahyanan kan. Beliau kadang-kadang berbuka, kadang-kadang puasa.
Nah, berarti sudah hukum, bicara lagi yang lain bukan seputar sholat, ini bicara soal puasa. Nah, tentang orang safar, mana yang lebih utama, puasa ataukah berbuka? Kan itu pertanyaannya. Karena di sini Rasul kadang puasa, kadang berbuka. Mana yang lebih afdal? Pertanyaannya. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang mana yang lebih afdal seorang musafir itu, al-fitru awis siyam, berbuka ataukah puasa, beliau menjawab tentu al-afdal lis-shaim al-fitru fis safari mutlaqah, bahwa bagi yang berpuasa ketika safar sebenarnya paling afdal itu adalah berbuka, membatalkan puasa, mengambil rukhsah. Tetapi wa man shama fala haraja alaih, kalau dia tetap ingin puasa karena sanggup, tidak ada masalah, apalagi safar sekarang kan pakai AC di kendaraan juga, maka boleh, nggak apa-apa, karena itu supaya jangan sampai punya utang, ya kan berat kalau bayar utang itu. Tetapi hukum asalnya mengambil rukhsah, batalkan walaupun kuat kan itu ya, pada hukum asalnya. Tapi kalau melanjutkan puasanya maka dibolehkan, tapi kalau memaksakan tak boleh, dicela. Orang tidak sanggup puasa masih juga dipaksa-paksa puasa, itu akan memadaratkan, maka ini justru tercela, tidak dianjurkan. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa laisa minal birri asyamu fis safar, bukan sebuah kebaikan orang yang memaksakan puasa ketika safar. Artinya yang boleh puasa ketika safar itu bagi yang mampu saja, dan itu bukan dipaksa, bukan dipaksakan. Seperti orang kalau biasa puasa mau safar kemana saja biasa-biasa saja kan. Tapi orang kalau tak biasa puasa gitu ya, jangankan lagi safar, mukim saja kalau nggak biasa puasa itu udah kesiksa hidupnya kayaknya ya, nggak bisa tidur, gemeteran, macam-macam kan. Nah, jadi kalau seandainya seseorang itu mau puasa ya silahkan, tetapi kata beliau al-afdal lis-shaim al-fitru fis safari mutlaqah, wallahu alam ya. Kemudian juga di sini di antara faedah hadis ini ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha bicara seperti itu, kemudian beliau mengatakan wal mahfud an Aisyah, tapi yang hadis yang riwayat yang terjaga dari Aisyah adalah faman fa'alaha, siapa yang melakukannya, wa qalat, dan mengatakan innahu la yasyukku alayya, selama tidak ada yang membuat berat bagiku maka aku akan melakukannya. Tapi kalau ada masyaqqah, berarti berlakulah semua hukum rukhsah, baik safar, jamak, qasar gitu ya, kemudian buka puasa, pokoknya kalau ada keberatan maka berlakulah hukum rukhsah. Karena ada kaidah bahwa al-masyaqqatu tajlibu taisir ya, kalau sudah ada keberatan berarti datang adanya kemudahan ya. Baik, sampai di sini saya kira cukup ya, 2 hadis saja. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita nggak mengambil kita sholatnya ya biasa aja. Iya, ada hadis sebenarnya, nanti akan sampai juga hadisnya. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsah kama yakrahu an yu'ta maksiyatuh. Jadi Allah itu senang kalau diambil rukhsahnya, sebagaimana Allah benci kalau dilanggar kemaksiatannya. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, Imam Syaukani berikan catatan bahwa siapapun yang mengambil rukhsah berarti dia telah mengambil ketaatan, berpahala, bertambah pahalanya, bukan hanya pahala sholatnya saja, tapi dengan mengambil rukhsahnya itu ibu berpahala tambah, karena mengambil sesuatu yang merupakan kesukaan Allah. Allah cinta kalau ada hambanya mengambil keringanan yang diberikannya. Yang kedua, kalau kita tidak mau mengambil rukhsah berarti kita sombong. Allah sudah memberi kemudahan, kok nggak mau diambil, itu gimana ceritanya? Ya, jadi sebaiknya ibu ambil rukhsah kosong, karena Nabi SAW tidak pernah mengambil
hukum mukim dalam safar. Beliau qasar. Makanya kenapa saya katakan diulang tadi, hukumnya sunnah muakkadah tadi. Ya, sebaiknya qasar. Allahu a'lam. Kalau ke Tanjung Pinang atau ke Semarang saya berkeningan, itu nggak termasuk fatal atau kalau jaraknya katanya nggak sampai 80 km ke Terminal. Iya, makanya tadi saya katakan, kalau ibu mengikut pendapat jumhur mayoritas ulama, berarti harus dibatasi dengan masafah safar minimalnya 80 km sampai 85 km. Berarti kalau kurang dari 80 km berarti tidak boleh mengambil rukhsah safar karena belum safar. Tapi kalau sudah lewat 80 km berarti mengambil rukhsah safar. Itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Tapi bagi pendapat yang kedua, bahwa ibrah itu bukan jarak, tapi ibrahnya itu safar. Dikatakan safar nggak ke sana? Menurut orang Batak. Kan beda kalau ibu nih ke Jembatan Merah, ke Jembatan 6 dari sini. Ketika dia datang kan kayak biasa saja, bukan kayak pokoknya keluarga ada sedang jalan-jalan lah ke Barelang, ke Jembatan 6, itu sudah lewat 80 tuh. Pulang ya biasa saja, kayaknya nggak ada sambutan-sambutan safar kan itu. Lain kalau ibu ke Tanjung Pinang, mana oleh-olehnya, kan masih ada tuh. Nah berarti kan ada kalimat, ada urafnya itu dianggap safar gitu ya. Berarti pendapat yang kedua dikembalikan kepada uraf tadi. Uraf itu kebiasaan. Menurut orang sini ke Tanjung Pinang itu safar atau enggak gitu ya. Contohnya tadi pertanyaan, ibu dari mana? Oh, safar dari Barelang. Kayaknya nggak pas kalimat itu. Dari mana? Safar di Tanjung Pinang. Itu pas. Berarti dari urap menunjukkan bahwa dari Batam ke Tanjung Pinang sudah dianggap safar walaupun kurang dari 80 km. Itu pendapat yang kedua. Ya. Tapi sekali lagi pendapat yang pertama pun saya ingatkan jangan hanya mengambil rukhsah safarnya juga. Tapi juga muamalah safar tetap juga dipakai, seperti tadi safar dengan mahram juga harus tetap dipakai gitu. Ya, jangan satu sisi mengambil rukhsahnya, sisi lain pula tak diambil perintahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan bagi beberapa ulama yaitu tentang safarnya seorang wanita yang misalnya dia pulang kampung karena misalnya orang tuanya sakit atau bagaimana tidak bisa diantar oleh suaminya karena biaya dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Apakah ada rukhsah di sini atau tetap dia harus dengan mahram itu? Pada dasarnya, ya alhamdulillah, pada dasarnya tetap seorang wanita safar pakai mahram karena ada hadis yang mengatakan la tusafir imra'atu illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh safar seorang wanita kecuali bersama. Itu hukum asal. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi darurat tertentu, ya dalam kondisi darurat, maka dibolehkan safar itu tanpa mahram dengan catatan sebagian para ulama memberikan gambaran seperti ini. Jadi dari sini diantar mahramnya sampai ke bandara. Jadi dia hanya duduk aja kan di pesawat kan, kemudian turun dijemput oleh mahramnya. Ya, jadi hanya di pesawatnya saja dia tanpa mahram, tapi diantarnya ke bandara dan dijemputnya tetap harus pakai mahram. Jadi dia hanya dibolehkan hanya duduk saja di situ nunggu. Itu yang dibolehkan. Itu pun dalam kondisi darurat yang seperti ini. Kalau dalam seperti ini maka gambarannya seperti itu kata para ulama. Tapi kalau tidak ada darurat, umpamanya orang tuanya meninggal kan tidak darurat. Emangnya kenapa? Kalau kita memangnya nggak punya uang apa dipaksa-paksa pula? Kan nggak darurat. Dengan datangnya kita memangnya manfaat kita dengan orang mati itu apa gitu maksudnya? Ya sudah didoakan saja dari sini. Kalau nggak ada duit kan begitu, masa utang-utang. Yang lebih parah lagi kalau suaminya nggak ngizinin. Jangankan itu, contoh umpamanya kisahnya siapa? Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, anaknya meninggal.
Karena dia takut luput pelajaran Abu Hanifah, dia nggak mau kuburkan. Dia bayar orang, tolong kuburkan anak saya, karena saya takut luput pelajaran Abu Hanifah. Ya ulama coba. Ini ulama Abu Yusuf. Dia mementingkan apa? Pelajarannya. Namanya orang sudah meninggal, tinggal didoakan saja. Sampai seperti itu ya. Ya tapi kalau ada duit, ya pulanglah. Kalau ada duit sama suaminya, sama mahramnya pulang. Itu lebih baik lagi kan. Karena bagaimanapun akan mengobati keluarga yang ada di sana juga gitu ya. Sebenarnya ke mayatnya nggak ada manfaat apapun. Karena ada orang yang kemudian tidak mau cepat dikuburkan hanya gara-gara menunggu saudaranya yang belum datang. Ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, wa asri'u bil janazah, segerakan fardu kifayah itu, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Nanti kalau seandainya dia datang ingin sholat jenazah, langsung ke kuburan, sholat di kuburan, sholat jenazah, kan dibolehkan. Kemudian doakan. Itu yang paling penting, itu sedekah untuk orang mati, doa untuk merati, istighfar untuk orang mati. Adapun datang kemudian nengok, nyium atau yang lainnya, itu sama sekali tidak ada manfaat bagi si mayat. Kenapa? Karena amalnya sudah terputus masalahnya. Antara dia dengan manusia sudah terputus. Yang ada antara dia dengan Allah. Makanya Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa bi aw waladin shalihin yad'ulahu. Lihat, aw waladin shalihin yad'ulahu. Atau anak yang mendoakan, itu yang manfaat, bukan anak yang datang melihat. Yang mendoakan. Ya. Sekarang kalau anaknya durhaka, itu apa juga? Kadang-kadang saya pernah dulu waktu di Ijang ya, nyolatkan, disuruh nyolatkan orang, anak-anaknya duduk semua di kursi sambil balbul merokok, gak jelas. Kita sibuk mandiin, sibuk ngafanin, sibuk nyolatin, nggak ada anaknya yang mau nyolatin. Nggak tahu apa yang ditunggu warisannya atau apa, tak tahu dia. Subhanallah, sampai pegang dada ini. Wadalah, ini kan kesempatan terakhir anaknya yang mendoakan ketika sholat ini. Karena itu mustajab doa bagi si mayat itu ketika sholat itulah, dan ketika sudah penguburan. Ada anak kayak gitu, keras hati. Wallah. Ustaz, yang satu yang agak jadi berjalan bagi jamaah ini beberapa waktu terakhir ini kan banyak yang berangkat umroh. Nah, ada beberapa yang berangkat umroh itu tanpa ada mahram yang mengikutinya, jadi travel itu menyediakan mahram yang dibeli. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah alasannya karena pertama tidak ada biaya, sementara dia sudah yang mengumpulkan uang baru terkumpul untuk dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar khawatir kalau dia meninggal tidak bisa berangkat umroh, nanti itu gini gitu. Jadi itu yang menjadi alasan dia kenapa dia berangkat umroh sendiri. Nah, ya, alhamdulillah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa di antara istita'ah, orang itu dianggap istita'ah, mampu melakukan umroh atau haji itu dengan adanya mahram. Berarti ketika tidak ada mahram belum dianggap istita'ah. Kalau belum dianggap istita'ah berarti gugur kewajibannya. Ya. Jadi tidak usah memaksakan diri. Kalau nggak ada mahram, ngapain pula kan itu? Malah safarnya dosa jadinya. Tujuan baik itu jangan ditempuh dengan wasilah yang tidak baik. Kan tujuannya indah, haji, umroh kan bagus tuh. Wasilahnya pula akhirnya safar tanpa mahram. Jadi kan dicoreng jadinya kan. Ya kalau secara hukum sah-sah saja umrohnya. Karena bukan yang membatalkan umroh itu tanpa mahram, tidak. Secara hukum sah-sah saja, tapi kan perjalanannya berdosa. Makanya ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lain mengatakan bahwa di antara syarat istita'ah, syarat kemampuan orang haji dan umroh itu wujudul mahram, adanya mahram. Kalau tidak ada mahram berarti belum dianggap istita'ah, belum ada kesanggupan dia. Ditambah-tambah memang uangnya pas-pasan. Kalau soal rindu ke Mekah, semua ingin rindu. Siapa yang tidak rindu ke sana? Nah, sekarang kan apa daya kan, harus ada syaratnya juga pergi ke sana. Kalau seorang wanita lah, ini kan laki-laki kapan aja bisa ke sana. Ya berdoalah kepada Allah lah, ngumpulin duit lagi supaya bisa bawa mahramnya, entah suaminya yang punya suami, entah pamannya yang nggak ada suami, entah anaknya yang laki-laki kalau ada anaknya kan begitu. Jadi kalau memang
tidak bisa, maka tidak perlu kemudian harus memaksakan diri. Dan travel pun kalau dia tahu hukum, dia nggak akan melakukan seperti itu. Sekarang dia membeli mahram, mahramnya siapa dibeli? Mahram tidak bisa dibeli. Mana pula beli mahram itu? Mahram itu tidak bisa dibeli. Ya, gimana caranya beli mahram? Jadi ini harus dipahami. Ya kalau belum ada kesanggupan, tidak usah lah. Ibadah yang lain kan ada. Ada kok ibadah-ibadah yang setara dengan haji dan umroh. Seperti mamanya ibu sholat subuh, zikir sampai syuruk, kemudian lakukan 2 rakaat syuruk. Kata Rasul sama dengan haji dan umroh secara sempurna pahalanya. Kalau belum ada keinginan kan bisa kita mengambil pahala-pahala sebanding dengan itu. Wallahu alam ya. Walaupun sekali lagi kita tidak menutup mata adanya khilaf seperti haji tanpa mahram, itu ada juga ulama membolehkan seperti Imam Ibnu Hazm ya, karena haji beda haji dengan umrah ya. Haji itu jihad bagi wanita. Tapi kalau laki-laki jihadnya perang, kalau perempuan kan jihadnya haji. Ya, sehingga kalau memang merasa aman di perjalanannya, ada orang-orang yang bisa melindunginya, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm boleh kan. Tapi mayoritas ulama tetap tidak boleh walaupun haji. Tetap harus ada mahram, apalagi umrah. Ya, maka tidak usahlah kita ini kemudian neko-neko kan. Nah, kalau tidak ada mahram tidak usahlah. Sebaiknya kumpulin dulu duitnya. Kalau memang Allah juga tidak takdirkan kita bisa berangkat ke sana, ya memang sudah takdir Allah kan. Kita harus redha dengan takdir. Dan ada ibadah-ibadah yang lain yang sebanding dengan itu. Ambillah pahalanya. Wallahu a'lam. Seorang ibu mungkin suaminya meninggal, terus dia cuma punya anak perempuan, terus dia mau merasakan bahwa itu boleh nggak Ustaz? Dan misalnya seorang ibu dia suaminya meninggal, terus dia cuma punya anak perempuan. Saudaranya ada? Saudara laki-lakinya? Ada. Ya itulah sudah. Kalau sama anak sama perempuan kan bukan mahram, mau 10 ya, perempuan semua bukan mahram. Dia aja pergi karena tidak ada saudara laki-laki itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada mahram. Itu bukan mahram anaknya, kan laki-laki perempuan kan. Kalau laki-laki mahram, mahram itu laki-laki. Mahram itu artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya seperti anak, ya kan? Boleh, paman, ya kan? Pokoknya yang saudara-saudara dia lah di situ. Tapi kalau perempuan dengan perempuan bukan mahram lah. Dia butuh mahram juga namanya. Ibunya perempuan, anaknya perempuan. Berarti masih butuh mahram dua-duanya. Kumpulkan lagi duitnya untuk mahramnya. Ya, seneng tuh. Apalagi saudaranya diajak umrah, apa gak seneng tuh? Hah? Ada? Bismillah Ustaz, mau bertanya. Kalau misalnya kita berpikir Tanjung Pinang, tiap nanti pulang pergi Tanjung Pinang, saya perempuan, saya tidak berpikir dengan mahram saya gitu. Itu bagaimana rasanya? Yang kedua, kalau untuk jamaah tadi, kalau misalnya saya tadi misalnya diantar ayah saya ke bandara di Jakarta, gitu oleh suami saya, kami ada acara di Jakarta gitu, saya untuk 3 hari. Itu orang belum jamaah untuk sholatnya. Tapi kalau kosong nggak pasti, tapi kalau jamaah bagaimana? Ya, alhamdulillah. Adapun safar ke Tanjung Pinang, ya tadi saya lihat ibu mengambil pendapat siapa gitu ya. Kalau pendapat mayoritas ulama bahwa dianggap safar itu harus minimalnya 80 km atau 85 km, dan kalau ke sana belum sampai umpamanya kan, berarti ya bukan safar. Kalau bukan safar kan sama dengan ibu sendirian ke pasar. Kayak dari sinilah ke Nagoya ibu sendirian, ke mall, nggak usah pakai mahram, nggak masalah, karena belum jarak safar. Ya, yang disyariatkan mahram itu kan kalau sampai jarak safar. Dan safar itu kembali kepada pendapat tadi. Kalau ibu ngambil pendapat jumhur ulama harus 80, ya itulah yang ditetapkan. Berarti kalau sudah lebih dari itu pakai mahram. Kalau kurang dari situ bolehlah sendiri, bolak-balik pun ada masalah. Ya. Karena hukum kan tidak bisa tawar-tawar kalau hukum itu ya. Tapi kalau bagi pendapat bahwa safar itu dikatakan safar itu dikembalikan ke uruf manusia, kata orang sini ke sana dianggap safar atau tidak safar, ya tengok dari orang Batam kalau tanya bilang safar atau enggak. Kalau enggak ya enggak safar, berarti bolehlah ibu bolak-balik tanpa mahram.
Oh nggak bisa itu, kalau Tanjung Pinang dekat, kalau ke Natuna baru jauh Ustaz. Kalau memang begitu, oh ini kok bau serasem nih, kacau nih. Terasi ke serasem. Iya. Udahlah numpuk lah serasem, terasi ikan asin. Pas hujan-hujan pula. Belum makan lagi, kacau jadi. Nah, jadinya saya kembalikan bahwa tadi dikembalikan kalau memang jaraknya safar ya tetap ibu berdosa bagaimanapun. Tapi kalau belum dianggap safar ya lihat diukur aja, ukurnya gimana caranya itu. Mungkin juga kayak tukang ukur bangunan dari sini ke sana kan. Ya lihatlah jaraknya, kalau memang safar maka harus pakai mahram walaupun bolak-balik gitu ya. Kalau belum safar ya tidak perlu pakai mahram. Kalau pakai mahram lebih baik. Adapun masalah jama itu bukan terkait musafir ataupun mukim, tidak. Jama itu tidak ada keterkaitan dengan safar ataupun tinggal diam. Karena jama itu bicara tentang masyaqqah, bicara tentang kesibukan. Umpamanya orang pengantin nih, seseorang menikah. Kalau seandainya kemudian udah dirias tuh, laki-lakinya dirias, perempuannya dirias gitu kan, dan sudah syar'i, ada tidak berkhalwat, ini yang laki-laki sini, yang laki perempuan situ, ini tamu perempuan sebelah sini. Intinya kalau umpamanya orang itu kan pengen salaman ke pengantinnya, dan kalau umpamanya wudu nanti make upnya habis pudar, ya. Tapi istilahnya acaranya syar'i ya, bukan acara yang tidak syar'i. Jadi boleh seseorang menjama karena kan masyaqqah, ada kerepotan, dan polisi jaga lampu merah, kalau ditinggal nanti tabrakan, ya dijama, tidak ada masalah ya. Jadi kalau ada masyaqqah itu dibolehkan jama, bukan melihat musafir atau mukimnya kalau jama itu. Bahkan seandainya ibu menjama tanpa sebab pun tidak ada apa-apa, sekali-kali seumur hidup menjama tidak ada masalah, karena Rasul pun pernah menjama tanpa sebab. Apalagi ada sebab, kalau hujan, kalau lagi safar kan itu ada masyaqqah ya tidak masalah. Tapi tidak dilakukan secara rutin gitu ya, sekali-kali boleh. Tapi kalau ada masyaqqah, maka kapanpun ada masyaqqah, keberatan, maka boleh dijam. Lain dengan qasar. Kalau qasar itu keterkaitannya dengan safar saja. Kalau mukim tidak boleh mengqasar. Sampai kiamat pun tak boleh orang mukim qasar salat. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.